Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah subscribe, like, komennya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, tanpa kalian channel ini bukan apa-apa ya. Di sini channel untuk berbagi pengalaman, bukan channel untuk ibaratnya menunjukkan siapa yang pinter, siapa yang bodoh. Enggak, kita sama-sama sharing, kita berbagi ilmu. Yang sedang sakit segera sembuh ya sayang, biar bisa kerja lagi, bisa beraktivitas lagi, biar eh, karena Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Yang sedang berproses dalam kebangkrutan segera sukses, segera menjadi usaha yang lancar selamanya, amin. Yang sedang menunggu keturunan dengan kun fayakun Allah seperti dalam surat Maryam ayat 1 sampai 10, semoga kalian diberikan keturunan seperti Nabi Zakaria, amin ya robbal alamin. Teman-teman, saya tuh kemarin tuh kedatangan orang, sebenarnya itu jengkel ya teman-teman, jengkel, kesel gitu loh. Dia dengan petentang-petentengnya, tapi saya tuh ketawanya gini loh. Dia kan berbicara katanya bisa bicara dengan Kanjeng Roro Kidul, berbicara dengan Nabi Khidir, berbicara dengan yang Lawu gitu, berkomunikasi dengan Sedodo juga bisa. Terus dia itu intinya kesini tuh mau pamer kesaktiannya atau apa, saya nggak tahu. Dan yang jelas dia itu intinya bahwa menunjukkan aku lo iso kayak gitu loh teman-teman. Ya kalau itu menurut saya tuh itu terserah kamu, nggak usah kamu tunjukkan saya. Orang saya tuh nggak ada apa-apanya, saya tuh nggak ada ilmunya, saya tuh nggak ada, ibarat kata itu nggak ada apa namanya, sesuatu yang lebihan itu ndak ada. Jadi kalau kamu lebih pinter, kamu lebih sakti, ya alhamdulillah, bersyukurlah gitu loh teman-teman. Ya jadi semua itu kan semua karena Allah ya teman-teman. Nggak ada orang sakti di dunia ini, semua perantara Allah. Kalau misalnya kamu berkata bahwasanya Nabi Khidir itu sorbanan pakai sarung pakai apa namanya, sorban, ya monggo. Kan saya tidak bilang ketemu Nabi Khidir, saya kan bilangnya ketemu Mbak Khidir. Ya Mbak Khidir yang saya ketemu juga orangnya biasa kok, biasa, cuman ganteng gitu loh. Dibanding kamu yang ganteng Mbak Khidir punya saya gitu ya. Bercanda kawan. Oke teman-teman, saya akan cerita sebuah kejadian gini. Ini nih sebenarnya kejadian mistis, cuman ini banyak pembelajaran di dalamnya teman-teman. Pembelajarannya apa? Jadi ada tamu ke rumah saya. Oh ya, ini masalah tamu teman, saya mau bilang dulu. Kan ada paranormal yang datang ke sini, bilang ke saya gini, kalau memang tamu kamu banyak mbak, kenapa nggak dibikinin video, nggak dibikinin konten, kata gitu, nggak dibuat video. Lah begini piye toh pak, saya kan nggak mau itu. Ya masa konten apa enggak ya itu urusan saya kok. Masa orang kesini ibarat kata itu mau bertamu saya bikinin konten. Ini orang tuh punya privasi pak, punya privasi, ndak harus ditunjukkan. Orang kesini tuh orang susah, orang minta tolong. Ya masa saya mau bikin kontenin, terus nanti di dalamnya tetangganya lihat, di dalamnya temennya lihat, wah itu suka ke Bu Sri kayak gitu, gimana coba. Sampai mikir ya, tidak semua harus dikontenin ya pak ya gitu. Nah setelah itu teman-teman, kita lanjut lagi ya. Biarkan orang-orang berbicara apa-apa, yang penting intinya di sini kita sharing ilmu ya. Nggak ada yang guru, nggak ada murid, kita sharing ilmu. Nah teman-teman, ini cerita tentang seseorang. Ini tamu dari Kediri teman-teman, dari Kediri. Begitu datang tuh saya udah ngeliat nih orang, buset nih orang, saya bilang
wajahnya tuh susuk semua teman-teman, ada 6 tempat itu susuk semua. Di sini pelipis ini dua di bibir, satu di bibir, satunya di sini pas di dagunya ini. Kan saya pencerangin gini terus kan teman, saya liatin terus pandeng terus orang itu. Dia udah salah tingkah nih teman tuh, salah tingkah. Saya bilang gini, Mbak, mohon maaf ya Mbak, tubuh sampean tuh kotor sekotor-kotornya, saya bilang gitu. Masa Bu? Masa ya Bu kotor? Ya kamu sadar diri enggak? Saya bilang gitu. Kamu ngapain tubuhmu kamu pasangin susuk begitu? Padahal dia belum ngomong teman-teman, dia belum ngomong, tapi saat itu dia selalu langsung salah tingkah terus diam nunduk dia. Ibu, mohon maaf Ibu, saya datang ke sini salah satunya silaturahmi, keduanya karena Ibu sudah tahu saya pengen Bu dihilangin susuk saya. Kalau kamu mau saya bantu Mbak, kamu harus ikhlas, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak ikhlas saya nggak bisa bantu gitu. Nah setelah itu teman-teman ngobrol banyak. Mbaknya ini saya bikin air buat mandi kan. Dia mandi di tempat saya. Nah kamar mandi saya ini teman-teman, percaya atau nggak percaya, kalau ada orang yang ibaratnya dia tuh nggak diterima di sini, dilalahnya tuh pas mandi itu loh teman-teman. Kan plafon saya tuh kamar mandi itu kan bolong ya teman-teman. Itu tuh ada yang nongol kan. Ada yang nongol sambil ngeliatin mbaknya nih curet-curet. Kata gitu. Kata gitu. Saya kan lari ke sana ya ke belakang. Apa Mbak? Bu ada yang nongol Bu. Terus saya lihat, oh ternyata yang basura bapaknya itu yang genderuwo itu loh teman-teman. Oh enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Udah itu enggak ganggu, cuma ya pengen tahu aja, saya bilang gitu. Akhirnya setelah itu mandi lagi sampai selesai tuh mbaknya. Selesai terus saya buangin susuknya itu, saya buangin. Lemes teman-teman, lemes. Kesurupan dia itu, kesurupannya begini. Kamu kenapa mau ngilangin saya? Saya tidak mau dihilangin gitu. Saya ingin tetap di tubuh orang ini. Jangan hilangkan saya kata itu. Terus saya tanya, lah kan kamu tempatnya beda. Ini kan tubuh manusia bukan tubuh kamu. Saya bilang, kamu harus pergi dari sini kan gitu teman-teman. Dia itu nggak mau pergi. Saya nggak mau pergi karena saya sudah membantu banyak dari dia. Dia bilang begitu. Ini teman-temannya dua itu takut teman-teman. Takut. Terus akhirnya bilang, Bu, gimana ini Bu? Gimana? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Saya bilang, nggak usah takut, nggak apa-apa. Terus, nah setelah itu saya doain lagi yang teman-teman, saya doain lagi, saya doain sampai dia ini pulih dari kesurupannya. Setelah saya tanyakan Eyang, saya tanya Eyang itu dari mana? Dari Banyuwangi. Gitu. Kemudian ada 4 itu dia pasang di sana gitu. Saya tanya lah mbaknya itu 4 pasang di Banyuwangi ya susuknya. Iya Bu, saya pasang 4 susuk itu habis 28 juta katanya. Terus ada hasilnya. Ya seminggu setelah pasang sih rame Bu, tapi ya nggak nutup 28 juta itu. Terus saya bilang, lah kok kamu kok bodoh? Kamu kok bodoh Mbak? Terus 28 juta mending kamu pakai buat usaha Mbak, saya bilang. Ya tapi saya kan mau Bu, mau cantik. Dia tuh kerjanya DLC itu teman-teman, pemandu karaoke. Terus setelah itu saya bilang, Mbak lain kali gak usah begitu lagi ya, dosa. Saya bilang, apapun yang diberikan oleh Allah, wajahmu itu hanya ada pemberian Allah. Jadi kamu gak usah macem-macemin lagi. Terus, oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya gak apa-apa. Akhirnya itu gini teman-teman, dia pulang 2 hari setelah
saya bersihin itu, terus dari waktu pembersihan itu dia telepon saya bilang gini, ibu, saya di rumah sakit, badan saya lemes bu. Oh enggak apa-apa mbak, walaupun kamu di rumah sakit enggak apa-apa, nanti juga itu akan sembuh kok, saya bilang gitu. Enggak usah khawatir ya, saya bilang. Karena itu sebuah proses mbak, proses untuk penghilangan. Oh iya bu, terima kasih banyak ya bu ya. Semoga dengan perantara ibu bisa hilang semua susuk saya mau tobat. Ya mbak, harus tobat ya mbak. Jadi orang tuh nggak usah ngoyo soal harta, karena harta itu memang semua tuh butuh uang, tapi tidak semua itu harus bisa dibayar dengan uang ya mbak, saya bilang gitu kan teman-teman. Akhirnya mbaknya ini di rumah sakit selama 5 hari. Nah 5 hari kesini teman-teman, kesini lagi dia itu ngimpi itu didatengin ular terus, ular itu datang terus, dia itu tanya sama saya, bu, saya tuh beberapa hari ini ngimpi itu didatengin ular terus bu. Oh kalau mimpi ular itu biasanya ada orang jahat mau diteluh atau disantet mbak, saya bilang gitu. Terus oh iya ya bu, iya, coba nanti saya lihat. Nah ternyata teman-teman itu mbaknya ini memang benar mau diteluh sama, kalau orang Jawa bilang tuh germo gitu loh, germonya atau maminya gitu loh teman-teman. Oh enggak apa-apa mbak, nanti saya bantu insya Allah. Karena saya kalau nolong orang itu teman-teman nggak mau saya tinggalkan di tengah jalan itu, enggak, saya akan bantu sampai dia selesai permasalahannya gitu. Nah setelah itu saya bantu lah. Malamnya teman-teman, malam itu saya diteror itu. Mbaknya kan bilang gini, iki hati-hati, iki sangka etan gitu. Sangka etan kulone Purwo gitu. Berarti masih daerah Bojonegoro Ngawit, Bojonegoro Purwo, Alas Purwo itu teman-teman. Saya tuh diteror, datang itu di plafon saya tuh ketepuk kayak orang Jawa tuh pok gitu. Terus saya gini teman, ya Allah, Allah Akbar, saya bilang gitu, jangan bang, tolong bang, kalau memang itu bukan karena kesalahan saya, tolong diusir. Kalau memang kesalahan saya mau dimaafkan gitu. Setelah itu dia ini teman-teman, yang lawannya datang dihadapkan itu orang yang jalan di atas ke plafon tuh datang, terus diginiin sama yang lawan, giniin, terus minta maaf katanya, suruh minta maaf ke saya. Terus dia tuh gini, Doron nyun pangapunten, minta maaf, saya hanya disuruh tolong lepaskan saya tidak akan ganggu lagi gitu. Cuman yang lawan ini bilang gini, entah dulu teman-teman, gatel saya. Aduh mama ya teman-teman, maaf ya. Terus sama yang lawan ini, buat ngapura nih katanya, monggo persayang kan, silakan yang mau dapat. Terus sama yang tuh ikan tak gawa ning lawu gitu, mau dibawa sama yang ini ke lawu. Akhirnya dibawalah dia ke lawu teman-teman. Terus saya tuh gini, mikirnya gini teman, kok ya orang itu ada apa ya gitu sampai ngirim ke saya, apa karena salah satu mata pencariannya hilang atau gimana gitu ya. Kalau saya jadi orang itu kan nggak mau ibaratnya suudon. Saya tuh pengen nolong orang itu jadi sehat, jadi rezekinya itu berkah, rezeki yang halal gitu loh. Nggak mau orang itu punya rezeki itu rezeki haram, tuh saya nggak mau kan gitu loh teman-teman. Pada akhirnya setelah itu beberapa hari kemudian mbaknya ini datang, saya cerita, mbak saya dikirimi loh mbak sama mamimu katanya.
kirim ke fotonya lah, saya bilang itu, dikirimlah fotonya itu. Fotonya dikirim ke saya nggak berniat membalas, enggak, cuma saya mau lihat aja orangnya kayak apa gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa seminggu setelah kejadian itu mbaknya ini telepon lagi, "Mbak, Mami meninggal kecelakaan." Allah Akbar, innalillahi, saya bilang gitu. "Masa Mbak?" "Iya Mbak, meninggal kecelakaan." Ya, oh ya udahlah Mbak, biar mudah-mudahan husnul khotimah ya, saya bilang gitu. "Wong Mami kok husnul khotimah, ya neraka jahanam lah Bu," katanya. Oh alah, ya udah, makasih ya Mbak infonya. Padahal seminggu lalu tuh saya baru lihat wajahnya, nggak tahu yang ngomong saya ini nggak terima atau apa. Ya sampai innalillahi itu teman-teman. Jadi intinya begini loh teman-teman, dari kasus ini saya ingin menyampaikan, ingin memberitahu bahwasanya secantik apapun kamu itu pakai susuk, pakai raja atau apapun itu jangan dilakukan. Karena apa? Kamu tuh akan ada konsekuensinya. Seperti mbaknya ini sampai sekarang juga, mohon maaf, jadi orang tuh melihatnya tuh kayak orang gitu, moh gitu loh teman-teman. Jadi intinya Allah tuh sudah menakdirkan kita itu apa adanya. Ya sudah, terima. Kecuali memang benar-benar cacat dan perlu diperbaiki, itu ya enggak apa-apa mungkin ya. Cuman kalau kita dilakukan dengan bagus, enggak usah yang neko-neko, enggak usah yang harus begini begitu tuh, enggak usah ya teman-teman. Makanya dari itu kita tuh harus pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai tahu diri gitu loh. Kita itu hanya dipinjamin, jadi nggak usah neko-neko, nggak usah ngubah ini ngubah itu. Karena apa? Karena selama kita bersyukur, insya Allah akan menjadikan jalan kita menjadi tenang, jalan kita itu akan menjadi lebih mudah gitu loh teman-teman ya. Intinya selalu bersyukur dan selalu berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan ini menjadikan rezeki kita ini juga berlimpah ruah gitu teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena saya mau nyari anak saya dulu. Anak saya dari tadi main di sawah. Tadi soalnya ada tamu, dia kabur lari ke sawah itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian, sehat buat kalian, amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, bahwasanya Allah maha kaya, Allah maha memiliki, dan Allah maha memberi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.